Masih ini ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa, saya akan menyampaikan perihal mengenai LGBT ini. Nah, kalau kita mengerti bahwa LGBT itu sebenarnya sudah terjadi dalam masa-masa perjanjian lama, jauh sebelum masa-masa saat sekarang ini. Untuk memulainya, mari kita membaca Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu ayat ini muncul dari peristiwa seorang perempuan yang berzina, lalu kemudian ditangkap basah oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa orang yang tertangkap basah melakukan perzinahan pasti dihukum dengan dirajam, dihukum mati begitu ya. Nah, hukumannya adalah dilempar batu. Lalu mereka membawanya kepada Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu. Lalu mereka mencoba Yesus dengan menyerahkan perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, bolehlah mulai melempar duluan." Lalu setelah berkata itu, maka muncullah kalimat dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sampaikan peristiwa tersebut kepada LGBT, maka nanti di akhirnya kita akan lihat ada satu rangkaian yang bisa kita pakai untuk bisa melayani kaum LGBT ini. Bapak Ibu, teman-teman, LGBT itu di dunia ini, ya di zaman sekarang ini, itu istilah LGBT itu beredar di tahun 80-an sebenarnya. Jadi LGBT itu dikenal tahun 80-an dan mereka sembunyi-sembunyi. Mereka menutup diri karena mereka tahu bahwa mereka itu mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan yang lain-lainnya seperti yang biasa-biasanya. Nah, tahun 90 mereka mulai membuka diri. Ketika membuka diri, mereka semakin berkembang. Kalau dulu kita pernah mendengar LGBT, maka dia akan bertambah. Tahun 90-an kita kenal namanya LGBTQ, gitu ya. LGBTQ. Ada Q-nya. Lalu tahun 2010, orang-orang ini semakin berkembang lagi. Mereka menamakan dirinya sebagai LGBT plus IQ, gitu ya. Jadi ada tambah. Saya tidak tahu nanti tahun 2025 misalnya, ada tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan komunitas mereka memang semakin hari semakin terbuka, semakin berani memperkenalkan dirinya. Nah, kalau kita lihat di depan kita, logo mereka, ini penting sekali Bapak Ibu ketahui bahwa logo mereka itu adalah logo pelangi LGBT, lalu di atasnya ada logo pelangi, dan pelangi itu memberikan warna-warni yang begitu cantik, begitu ya. Lalu tulisannya LGBT juga warna-warni tulisan cantik. Kenapa ini penting diketahui? Karena zaman sekarang, Bapak Ibu kalau punya anak, pemuda dan remaja, maka jangan sampai mereka memakai baju-baju ini, lalu Bapak Ibu tidak memberikan pengertian apa maksudnya. Terkadang LGBT-nya tidak ditulisnya, cuma logonya itu aja ditulisnya, sehingga anak-anak muda sekarang suka sekali pakai baju-baju ini. Nah, itulah gunanya kita mewebinarkan ini kepada semua mahasiswa, sehingga kita berani memberikan kepada mereka ketika mereka memakai lambang-lambang ini, sehingga orang-orang yang kita layani tahu apa yang mereka sedang gunakan pada waktu mereka gunakan. Nah, itulah sebabnya hari ini
kita perlu mengenal mereka, melayani mereka, dan mengasihi mereka. Mari kita lihat secara terminologi perbedaan-perbedaan antara LGBT itu, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Secara singkat saja, terminologi panjangannya adalah LGBT, QI atau IQ, L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender, Q-nya itu adalah queer, I-nya itu adalah interseksual. Nah, Pak Ibu lihat, di sampingnya ada logo-logo mereka. Seperti ada gay gitu ya. Ada gay, ini dia gay. Ada tanda panah 2. Ini. Lalu kemudian lesbian, ada positif 2. Ini ada logo-logonya semua. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa STT, ini penting sekali karena sekarang juga masih banyak sekali logo-logo seperti ini yang dibuat cantik-cantik di baju-baju remaja, bahkan di baju anak-anak kecil gitu, anak-anak sekolah minggu, kemudian pemuda-pemudi yang mereka buat gambarnya cantik-cantik sekali dan membuat logo-logo seperti ini ya, seperti ini. Tapi mereka sendiri mungkin tidak tahu apa maksudnya itu. Nah, karena itu kita penting sekali sebagai hamba untuk mengetahui hal-hal ini dan bisa menyampaikan apa yang dimaksud. Nah, yang normal itu adalah logo seperti ini, Bapak Ibu. Ada yang male, lalu kemudian female, lalu yang normal itu ini dia, hetero ini. Inilah yang normal sebenarnya. Yang lainnya itu abnormal, tidak biasa begitu ya. Lantas apa itu lesbian? Ya, secara singkat saya kasih tahu, kalau ada saya bilang suka, maka orientasinya seksnya itu hanya kepada di situ ya. Misalnya lesbian itu adalah perempuan yang suka sama perempuan. Itu artinya orientasi seksnya itu adalah perempuan sama perempuan. Kalau gay itu dia suka orientasi seksnya itu laki-laki yang suka sama laki-laki. Nah, biseksual ini adalah yang suka kedua-duanya. Misalnya laki-laki dia juga suka kepada laki-laki dan juga bisa suka kepada perempuan. Jadi kalau istilah zaman sekarang dia ini adalah double gardang begitu ya. Dia suka laki-laki dan dia juga suka perempuan. Atau kalau perempuan, dia suka kepada perempuan dan juga suka kepada laki-laki. Jadi kedua-duanya dilahapnya begitu ya. Nah, transgender ini adalah orang yang merubah jenis kelaminnya, gendernya. Jadi kalau dia misalnya dulunya laki-laki dan dia ternyata aku ini lebih cocok jadi perempuan begitu ya. Dia rubah laki-laki lalu menjadi perempuan begitu ya. Yang paling dekat dengan kita yang kita bisa mengerti contohnya adalah Dorce. Nah, dia itu adalah transgender. Dia adalah dulunya laki-laki jadi perempuan. Tetapi yang perempuan juga menjadi transgender ketika dia merubah jadi laki-laki. Contoh yang sangat dekat kalau kita lihat itu bintang film Elliot Penn gitu ya. Itu bintang film Kanada. Dia perempuan, sekarang dia sudah main film buka baju, tidak lagi nampak dadanya karena sudah berubah menjadi laki-laki. Itulah transgender yang merubah gendernya dari laki-laki yang diciptakan Tuhan menjadi perempuan atau sebaliknya. Nah, queer ini lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Queer ini melahap semuanya. Dia lahap lesbian, dia lahap gay, dia lahap biseksual, dia lahap transgender, dia suka semuanya. Itulah sebabnya logo queer ini itu logonya logo payung. Jadi queer ini adalah pelahap semua. Semuanya dia bisa masuk, semuanya dia suka. Maka queer ini sering disebut sebagai payungnya mereka. Nah, ini berkembang di tahun 2000-an, Bapak Ibu. Nah, ada satu lagi yang muncul, Bapak Ibu. Itu adalah interseksual. Interseksual ini adalah orang yang terlahir tetapi memiliki dua gender. Dia memiliki laki-laki dan dia memiliki perempuan. Dan dua-duanya berfungsi. Jadi ada yang terlahir dia mempunyai penis, tetapi dia juga mempunyai rahim. Ya, rahim untuk melahirkan. Nah, ini 1 dari 1000 bayi, ya. 1 dari 1000 bayi yang lahir seperti ini. Memang dia dilahirkan sudah memiliki 2 jenis kelamin. Nah, inilah Bapak Ibu terminologi
yang disebut dengan LGBTIQ. Nah, hal yang penting lagi kita ketahui, apa faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang menjadi LGBT. Menurut buku Charles Taylor, dalam bukunya A Scholar Age, maka ada 7 hal yang mempengaruhi orang-orang yang terperangkap kepada LGBT ini. Yang pertama adalah pastinya mereka tidak percaya Tuhan. Maka Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang dimaksud di sini adalah orang-orang LGBT yang terpengaruh kepada demonik begitu ya, kekuatan-kekuatan setan. Mereka sudah melakukan covenant, perjanjian dengan setan, perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap, atau juga ada orang-orang yang kecewa kepada Tuhan, atau juga ada yang sakit hati kepada Tuhan, sehingga mereka berbalik dan tidak melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak benar adanya. Lalu kedua adalah keluarga yang memberikan kebebasan, terlalu bebas kepada anaknya, sehingga anaknya kebablasan, terikut kepada arus dunia ini, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah, nah ini yang paling sering terjadi, Bapak Ibu, dari 10 orang, maka ada 6 yang terjadi karena nomor 3 ini. Dia trauma masa lalu yang buruk terhadap lawan jenisnya. Mungkin dia melihat ada orang-orang yang disiksa, atau bahkan dia sendiri mengalami sodomi, begitu ya. Dan pada umumnya orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi LGBT kelak ketika dia besar. Dia membalaskan dendamnya, dia membalaskan sakit hatinya, sehingga dia masuk ke dalam LGBT itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, nomor 4, ada ejekan yang terus-menerus diterima sejak usia dini. Nah, ini penting diketahui Bapak Ibu, bahwa kalau ada kita melihat laki-laki yang feminim, belum tentu dia seorang gay, atau perempuan yang macho, belum tentu dia adalah seorang lesbian. Ada yang memang laki-laki yang melambai tapi dia bukan gay begitu ya. Tapi karena dia diejek terus-menerus, tidak diterima sejak dia masa usia dini, merasa tertolak, dan akhirnya terjadilah nomor 5. Dia hidup bergaul dengan orang-orang LGBT. Nah, orang-orang seperti ini, apabila dia tidak mengendalikan hawa nafsunya yang begitu sesat, maka dia menjadi orang LGBT yang semakin hari semakin kuat di dalam LGBT itu. Lalu kemudian yang ketujuh adalah orang yang tidak pernah disentuh sehingga sangat mudah terangsang. Karena itu Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, maka kalau kita punya anak, berusahalah untuk memberikan pelukan kepada anak-anak kita. Mereka merasa mereka ada kehangatan dengan pelukan kita. Nah, kalau kepada mahasiswa-mahasiswa, ingatlah bahwa ketika nanti berkeluarga, perlu sekali kita memulai sentuhan-sentuhan kepada anak-anak kita. Inilah Taylor dalam bukunya A Secular Age, apa-apa yang menyebabkan orang menjadi LGBT. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika hal ini masuk ke dalam gereja, ketika hal ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika hal ini masuk ke dalam pelayanan kita, maka akan ada tanda tanya besar. Akan ada kebingungan besar. Apa itu? Terjadi perbedaan sikap antara Alkitab dan dunia modern. Karena Alkitab secara terang-terangan melarang ini. Tetapi dunia modern menerima hal ini. Maka terjadi tanda tanya kelak akan ada jemaat-jemaat kepada orang-orang yang tidak mengerti akan peristiwa Alkitab dan juga ke dunia modern ini. Lalu kemudian akan terjadi kebingungan, tanda tanya, kenapa LGBT ada sebagai ciptaan Tuhan? Teman-teman perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa LGBT itu berdiri sekarang ini, mereka berani terang-terangan menyatakan bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, begitu ya. Mereka adalah bagian yang diciptakan Tuhan. Mereka sudah terjadi karena Tuhan menciptakan seperti itu. Siapa yang bisa membantah? Padahal kalau kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan orang LGBT.
Inilah pentingnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam masa-masa pembentukan perkuliahan, kita mengerti sekali tentang LGBT ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian kebingungan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa di negara Eropa, kualitas hubungan LGBT, keluarga LGBT yang sudah terbentuk menjadi keluarga, ternyata ada, bahkan banyak, yang hubungan keluarganya baik, bahkan lebih baik dari pernikahan umumnya. Ya, jadi keluarga LGBT itu hubungannya baik satu sama lain. Antara suami dan istri, katakanlah laki-laki dengan laki-laki tapi sudah menjadi suami istri, mereka punya anak yang diadopsi, kehidupan keluarga mereka lebih baik daripada pernikahan umumnya. Itu di Eropa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetahui perkembangan sekarang ada film Avenger, ya, film Avenger itu judulnya Eternal, itu film terbaru setelah Thanos ini ya. Itu namanya Avenger. Itu dalam filmnya itu ada satu tokoh namanya Pabo. Ini jelas-jelas sekali. Pabo itu dia menjadi seorang Avenger, lalu kemudian dipilih menjadi Avenger, ternyata dia berkeluarga, punya hubungan LGBT. Langsung dia laki-laki, kemudian punya istri laki-laki, dan punya anak diadopsi. Dan di dalam film itu, Bapak Ibu, Avenger ini, ditunjukkan keluarga itu keluarga yang sangat bahagia sekali. Bahkan istrinya yang laki-laki itulah yang mendorong Pabo ini mau menyelamatkan dunia. Jadi istrinya yang laki-laki itu menyuruh Pabo ini menyelamatkan dunia. Kamu harus berjuang, kamu harus sanggup, kamu harus mampu, begitu ya. Jadi ditunjukkanlah bahwa keluarga LGBT ini sangat baik hubungannya. Bapak Ibu, film Avenger itu ratingnya nomor 9, Bapak Ibu. Artinya bukan tidak mungkin anak-anak kita, orang-orang muda kita, bahkan pemuda-pemuda kita di gereja menonton film ini nantinya. Dan mereka melihat ternyata betul ya, LGBT itu nggak salah sebenarnya. Nah inilah yang perlu kita ketahui, menyeminarkan, memberitahu kepada kita semua tentang LGBT ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian kebingungan yang akan terjadi nanti adalah, kan nggak salah mereka saling mengasihi. Apalagi dipakai firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu tidak dijadikan antara laki-laki dan perempuan, tapi saling meninggalkan ayah dan ibumu, gitu ya. Mereka menghapuskan ada suami dan istri. Kan nggak salah mereka saling mengasihi. Lalu kemudian nggak adil dong LGBT itu disalahkan terus-menerus, begitu ya. Inilah yang akan terjadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah kita berada sebagai hamba Tuhan kelak. Karena itu kita perlu mengetahui hal-hal untuk bisa melayani dan mengasihi mereka. Nah, bukan hanya di tengah-tengah pelayanan kita, Bapak Ibu. Respon politik dunia pun sampai sekarang ini merajalela. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa HAM sudah mengakui, melegalkan orang-orang yang kelainan ini, orang-orang yang memiliki LGBT ini, sudah diundang-undangkan, sudah disahkan, tidak bisa diganggu-gugat melalui Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Nah, ketika Undang-Undang HAM ini diberlakukan tahun 99, Bapak Ibu sampai sekarang, Bapak Ibu tahu, ada 30 negara yang sudah melegalitaskan pernikahan sejenis. Saya punya videonya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau saya sharekan. Ada di beberapa negara yang sudah memberkati mereka. Dan Bapak Ibu tahu negara mana yang pertama sekali melegalkan? Tahun 2000. Begitu Undang-Undang 99 tahun 2000 negara itu sudah mensahkan. Itu negara Belanda, Bapak Ibu. Hampir seluruh negara Eropa sudah mengesahkan ini. Dan Bapak Ibu tahu, dan ini sudah masuk ke Asia. Negara terakhir, 30 negara terakhir itu negara Taiwan. Itu sudah disahkan oleh presidennya tahun 2019 malah yang baru-baru ini. Dan mereka sudah membuat kampanye besar-besaran untuk bisa menerima kaum LGBT ini, Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah respon politik dunia yang melegalitaskan pernikahan, ada juga memang dunia yang mengkriminalisasi LGBT. Salah satu contohnya adalah di Iran. Di Iran, Nigeria Utara, Saudi Arabia, Somalia, itu di 6 negara ini, orang yang ketahuan homoseks, itu langsung dihukum mati. Ya, langsung mengkriminalisasi mereka, tidak ada ampun. Langsung hukumannya mati, tidak ada pilihan.
Tetapi ada juga 6 negara yang mempunyai pilihan, tergantung beratnya kejadian yang terjadi. Jadi ada 6 negara yang mempunyai hukuman mati, tapi bisa juga nggak hukuman mati. Itu di Afghanistan, Brunei, Pakistan, Qatar, Mauritania, dan ini era Arab gitu ya. Jadi bukan hanya gereja, bukan hanya pelayanan kita, bukan hanya di sekitar lingkungan kita, LGBT ini sudah merambah ke dunia. Bahkan respon politik dunia sudah mempengaruhi kemana mereka berada. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini sudah sampai ke Indonesia. Sebagai hamba Tuhan yang dibentuk di sekolah kita, di STTOI, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bagaimana dengan kita? Siapkah saudara-saudara untuk melayani mereka, memberikan pengertian mereka, memberikan jaminan bahwa mereka itu adalah bisa diterima atau tidak bisa diterima dalam pelayanan kita? Untuk melayani mereka, maka penting saya sampaikan dalam webinar ini, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu, ada 3 perbedaan yang harus kita ketahui tentang LGBT ini, yaitu adalah dosa atau kejahatan. LGBT yang dilakukan seseorang yang kita temui di dalam jemaat kita, itu adalah dosa atau kejahatan. Kita harus bisa membedakannya. Supaya kita tahu bagaimana cara melakukan pelayanan kepada mereka. Kita juga bisa membedakan, harus bisa membedakan orang yang kena LGBT itu dia sedang melakukan praktek homoseksual atau sedang hanya pada orientasi homoseksualnya saja. Jadi praktek dan orientasinya kita harus bisa tahu membedakannya. Lalu kemudian kita harus bisa membedakan orang yang kena LGBT itu adalah seksual yang kasual atau seksual yang berkomitmen. Kalau kita mengetahui perbedaan antara dosa, kejahatan, praktek, atau orientasi, atau yang kasual dengan yang komitmen, maka kita lebih gampang untuk bisa melayani mereka. Karena itu, Bapak Ibu, ada hal yang penting kita masuk. Kita harus meninjaunya itu, memberitahukan kepada mereka melalui pelajaran Alkitab yang kita tahu semua ini. Mari kita lihat pandangan Alkitab mengenai mereka. Ada afirmasi positif tentang pernikahan yang harus kita beritahukan kepada mereka. Bahwa pertama, manusia memang membutuhkan pasangan. Kejadian 2 ayat 18 kita tahu bahwa Tuhan membentuk manusia, laki-laki dan perempuan, menciptakan pernikahan sebagai lembaga ilahi yang didirikan Tuhan pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Lalu kemudian bahwa tujuan pernikahan itu adalah kita semakin serupa dengan Tuhan dalam kesetiaan dan kebersamaan. Kita juga harus memberitahukan kepada mereka, Bapak Ibu, bahwa Alkitab memberi teguran yang sangat keras sekali terhadap orang-orang yang melakukan homoseksual LGBT ini. Apa itu? Ternyata jauh pada zaman perjanjian lama, kisah Sodom dan Gomora, Tuhan menghukum mereka dengan api yang membakar menyala-nyala. Lalu dalam kitab Imamat, mereka juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bahkan perjanjian baru, Roma 1 sampai kepada 1 Korintus 6 ayat 9, Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan LGBT ini tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, inilah pandangan-pandangan Alkitab, bahwa Alkitab sangat keras sekali menegur mereka. Orang-orang yang LGBT ini mengerikan sekali sebenarnya hukuman terhadap mereka. Itu kita harus lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita melayani dan mengasihi mereka. Mari kita lihat, ternyata ketika Tuhan Yesus menghadapi peristiwa perempuan Samaria, dia melakukan ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita lihat apa yang kita lakukan kepada orang-orang LGBT. Yang pertama adalah iman. Kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa firman Tuhan itu mampu menerangi jalan mereka, menuntun mereka kepada kebenaran. Lalu kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa firman Tuhan itu memang mengakui seks sebagai anugerah yang baik dan indah dari Tuhan. Tetapi kita juga mengarahkan bahwa seks bukanlah segala-galanya bagi hidup orang Kristen.
Bapak Ibu tahu bahwa LGBT itu kecenderungan seksnya dia akan takut sekali. Karena apa? Karena dia tidak dapat melampiaskan seksnya. Jadi kalau dia dapat melampiaskan seksnya, maka dia mempertahankan pasangannya itu sampai mati-matian. Itulah sebabnya tidak heran kalau ada orang LGBT itu, katakanlah gay, kalau gay pasangannya itu mau meninggalkan dia tidak segan-segan membunuh pasangannya itu. Dengan apa? Dengan bunuh diri bersama. Saya punya anggota dulu, saya dulu ada di sebuah perusahaan, saya mempunyai seorang sales, saya nggak tahu dia itu gay. Tapi akhirnya dia mati, bunuh diri bersama laki. Setelah diselidiki, ternyata dia gay, dan gay pasangannya itu marah karena gay karyawan teman saya ini dia mau pulang kampung dan tidak akan kembali karena ada pengurangan karyawan. Karena dia mau pulang kampung, maka tidak ada pilihan. Mereka berdua mati bunuh diri. Kenapa? Karena gay itu merasa bahwa ketika menemukan seks itu, pasangan yang cocok, bagi dia itulah segala-galanya. Maka perlu kita mengetahui kepada mereka bahwa firman Tuhan memang mengakui seks sebagai anugerah yang baik. Tapi seks bukan segala-galanya bagi hidup orang Kristen. Lalu perlu kita ketahui, memberitahukan kepada mereka melalui iman bahwa menikah bukan satu-satunya pilihan Kristen. Bapak Ibu, orang-orang LGBT ini paling takut menghadapi yang namanya pernikahan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapat tempat dalam pernikahan. Walaupun apalagi di Indonesia, mereka belum ada legalitasnya. Mereka agak segan dengan keluarga. Mereka agak segan dengan segala-galanya. Jadi bagi mereka, itu perlu diberitahu bahwa menikah itu bukan satu-satunya pilihan Kristen. Dalam Alkitab dan gereja kita dikenal namanya selibasi, dikenal namanya abstinasi, absen dari kehidupan sosial seksual. Contohnya adalah Yesus Kristus yang menjalani kehidupan yang aseksual. Namun kita semua mengamini bahwa Yesus memiliki kemanusiaan yang sempurna, yang tidak kurang dari manusia manapun di dunia ini. Nah, ketika kita sampaikan di sini, mereka bisa terbuka pemikirannya bahwa mereka tidak harus takut untuk tidak menikah. Karena Alkitab menjamin itu, bahwa menikah bukan satu-satunya pilihan Kristen. Inilah iman yang kita sampaikan kepada mereka. Iman yang kita perjuangkan kepada mereka ketika mereka mau membuka diri, bercerita kepada kita. Lalu kemudian melayani mereka dengan memberikan pengharapan. Kita harus bisa menyampaikan kepada mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tetap memiliki pengharapan. Dengan anugerah Allah, mereka mampu diubahkan dari yang tidak bisa diubahkan lagi. Itu menurut pikiran sosiologi mereka, Bapak Ibu, mereka tidak bisa diubah lagi, Bapak Ibu. Tapi dalam pelajaran dalam LGBT, Dr. Andik mengatakan orang LGBT itu bisa diubah kembali seperti normal. Bahkan dalam beberapa pelayanan pastoral dalam kasus LGBT ini, memang orang-orang yang ingin berubah itu melalui proses yang berat, proses yang gradual, bahkan cenderung sangat menyakitkan mereka karena mereka melawan keinginan hati mereka. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa teologi harus berani memberikan pengharapan melalui firman Tuhan kepada mereka. Hal yang harus paling dasar melayani LGBT yang pertama adalah Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta yang hadir dalam webinar ini, kita harus mampu mengungkit mereka sampai mengakui LGBT itu adalah dosa di hadapan Kristus. Kalau mereka sudah sampai pengetahuannya menerima LGBT itu adalah dosa, maka kita bisa memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus sudah mati untuk dosa LGBT itu. Bapak Ibu, banyak kesaksian orang-orang dari LGBT ini yang sudah berubah. Tetapi memang mereka masih mempunyai dorongan homoseksual yang tinggi sekali. Karena itu berikan dorongan kepada mereka, pengharapan kepada mereka yang sudah berhasil, tapi mempunyai hasrat. Kalau mereka pernah mengadopsi perilaku homoseksual, maka Tuhan sanggup dalam kasih karunia Kristus untuk melepaskan, membebaskan mereka dari perilaku homoseksual tersebut. Maka pengharapan demi pengharapanlah
yang mereka butuhkan, teman-teman, Bapak Ibu, para pendeta hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Mereka sangat membutuhkan pengharapan dari mulut, dari perlakuan kita kepada mereka. Lalu kemudian teman-teman Bapak Ibu, yang ketiga adalah mengasihi mereka. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kasih di sini? Kasih artinya adalah bahwa kita juga harus mengakui sebagai komunitas pelayan. Mungkin di sini ada pendeta-pendeta, hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang lain. Kita perlu menyadari kegagalan gereja untuk memberikan bantuan kepada mereka yang bergumul dengan LGBT. Tidak boleh kita bohong kepada diri kita. Saya ingin tanya kepada pendeta-pendeta yang hadir, pada pelayan-pelayan yang hadir, atau kepada jemaat yang sebagai jemaat gereja di tempat ini. Dalam 1 tahun ini, berapa kali pendeta kita berkhotbah, bercerita tentang seksual? Ada yang pernah mendengarkan dalam 1 tahun ini, pendetanya berkhotbah tentang seksual kepada jemaatnya? Bapak Ibu jangan beranggap ini sebagai tabu. Ini Alkitabiah. Mari kita buka Amsal 5, 18-19. Amsal 5, 18-19 itu bercerita tentang seksual. Artinya seksual itu adalah hal yang masuk dalam teologi. Itu Alkitabiah. Tapi jarang sekali pendeta-pendeta menceritakan tentang seksual itu. Karena itu jangan heran kalau jemaat juga sembunyi-sembunyi menyembunyikan dosa-dosa ini kepada kita. Karena apa? Karena gereja juga jarang menceritakan, memberikan bantuan kepada mereka. Bukan hanya jarang memberitakan firman Tuhan, tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang mencemooh mereka, menghina mereka, bahkan mengucilkan mereka. Itulah sebabnya perlu sekali bagi kita menceritakan, sehingga ketika kita menceritakan di mimbar, hamba-hamba Tuhan menceritakan di mimbar, mereka akan mendatangi Bapak Ibu secara pribadi. Makanya jangan terkejut kalau nanti ketika Bapak Ibu sudah menceritakan tentang LGBT ini, jangan terkejut ketika mereka datang mengakui maka mereka ada LGBT. Wow, padahal mereka seorang majelis, bahkan seorang penetua, pelayan. Maka terjadilah kegemparan dalam jemaat. Karena itu, Bapak Ibu, gereja perlu menghadirkan alternatif ketiga dalam perdebatan terhadap mereka kelak. Menolak atau menerima. Tapi tidak penting menolak atau menerima. Ada yang penting alternatif ketiga, yaitu adalah memberikan dukungan kasih kepada mereka. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan kepada permasalahan seperti ini, maka sampaikan kepada pengurus-pengurus bahwa mereka membutuhkan dukungan kasih, bukan penolakan. Mereka membutuhkan pengertian, penerimaan, dan pelayanan yang penuh empatik kepada mereka, tanpa harus mengekspos kondisi mereka. Bapak Ibu, melayani mereka dengan penuh pengertian, kehangatan, maka gereja kita, gereja Bapak Ibu ada, gereja lokal tempat Bapak Ibu pendeta-pendeta yang melayani, bisa menyatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, memanggil mereka untuk hidup dalam kepenuhan kemanusiaan mereka. Mereka bisa berubah. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan pada kita dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, terpuji nama Tuhan. Saya menutup bagian webinar ini. Kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti saya serahkan. Tapi waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan waktunya.